Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, untuk mengawali pertemuan hari ini mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan faidah, mendapatkan pengetahuan yang berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat-sahabati semua dan kawan-kawan semua yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang berhubungan dengan mata kuliah kita, yaitu komunikasi organisasi, tentang fungsi dan format interaksi dalam komunikasi organisasi. Di dalam materi ini akan kita mulai dengan bagaimana kita memahami fungsi dan pesan komunikasi organisasi itu sendiri seperti apa. Yang kedua juga kita akan membahas tentang format interaksi komunikasi dalam organisasi itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara fungsi pesan komunikasi dengan format interaksi komunikasi organisasi. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas yang item pertama, yaitu mengenai tentang fungsi pesan dalam komunikasi organisasi. Dari beberapa referensi yang ada terkait tentang pembacaan terhadap fungsi dan pesan komunikasi organisasi, hal yang pertama akan kita bahas adalah berkisah tentang tujuan pesan komunikasi organisasi. Ada 4 pesan didasarkan pada tujuan pesan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah ngomong tentang pesan yang tujuannya untuk pemeliharaan. Yang kedua adalah ngomong tentang pesan yang memang tujuannya untuk penugasan. Yang ketiga adalah pesan yang fungsinya untuk kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah pesan yang tujuannya untuk pembaharuan. Dari masing-masing tujuan ini akan kita temui dalam praktek-praktek organisasi. Salah satunya misalkan untuk pemeliharaan. Sering kita temui di dalam kantor-kantor atau di dalam perusahaan-perusahaan ada beberapa tulisan, misalkan ada staff only, warning, area is danger, dan sebagainya. Salah satunya itu adalah fungsi untuk pemeliharaan. Yang kedua mungkin ada komunikasi tugas, banyak juga tugas-tugas yang diberikan yang tujuannya adalah untuk penugasan. Misalkan dalam konteks lembaga pendidikan kita akan menemukan bentuk komunikasi dalam bentuk lembaran-lembaran yang sifatnya formal, yaitu SK penugasan. Pada fungsi pesan, kalau tadi kita berbicara tentang tujuan pesan, ada 4 klasifikasi. Sekarang kita berbicara tentang fungsi pesan. Dalam beberapa kaidah yang ada dari beberapa referensi yang ada tentang komunikasi organisasi, fungsi pesan dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi informatif, yang kedua adalah fungsi regulatif, dan yang ketiga adalah fungsi persuasif, dan yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi integratif. Baiklah, untuk fungsi informatif banyak sekali ya tentang fungsi informatif yang kita temukan dalam sebuah organisasi. Salah satunya misalkan ada SOP, standar operasi prosedur, ada juga bagaimana tujuan, visi, dan misi yang mungkin dalam penyampaian itu dalam anggota-anggota organisasi kita dapat buklet dan sebagainya. Itu adalah dari salah satu bentuk dari fungsi informatif. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi ini berhubungan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Salah satu sasarannya adalah bagaimana kebijakan yang diambil itu bisa dinarasikan sama oleh semua anggota organisasi. Tentunya dalam sebuah organisasi kita akan menemukan banyak perbedaan. Paling sulit adalah apa? Yaitu menyatukan narasi bersama menuju sebuah visi dan misi dan tujuan bersama. Nah, itulah pentingnya fungsi pesan regulatif. Salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman anggota-anggota organisasi dalam menafsirkan pesan, visi, dan tujuan organisasi yang dibentuk dalam sebuah format regulasi. Dan yang ketiga, ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif itu salah satunya adalah bagaimana kita mempengaruhi anggota-anggota organisasi supaya anggota-anggota organisasi itu mampu berinteraksi, mampu melakukan tugas sesuai dengan standar yang dimiliki, mampu melakukan koordinasi dan meminimalisir konflik. Dalam konteks konflik,
dalam komunikasi organisasi konflik tidak harus ada. Itu salah kalau ada penafsiran kayak gitu. Karena apa? Bahwa konflik terkadang juga berpengaruh terhadap kemajuan organisasi. Dan yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi integratif itu menyatukan, menyatukan. Jadi ada membangun sebuah rasa kebersamaan, membangun rasa rasa emosional yang sama dan sebagainya. Banyak fungsi-fungsi integratif itu dilakukan, misalkan dalam bentuk bulletin, dalam bentuk newsletter dan sebagainya dalam organisasi, atau misalkan dalam bentuk-bentuk bentuk-bentuk komunikasi non formal. Ntar kita akan bahas itu, misalkan perayaan hari raya ada acara sawalan dan sebagainya. Itu salah satu fungsi pesan atau media komunikasi yang digunakan untuk melakukan fungsi pesan yang sifatnya integratif. Selanjutnya, sahabat-sahabati semua yang saya banggakan, dalam format interaksi komunikasi organisasi ada beberapa item yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah format interaksi komunikasi organisasi didasarkan pada bentuk interaksinya. Dalam konteks interaksi atau jaringan komunikasinya ada dua, yaitu adalah komunikasi yang sifatnya formal dan komunikasi yang sifatnya formal. Dan yang kedua didasarkan pada bentuk komunikasi atau variabel komunikasi yang dilakukan dalam format interaksi komunikasi ini. Yang pertama mungkin ada komunikasi intern atau antar personal. Yang kedua adalah komunikasi kelompok, ada komunikasi publik, dan ada juga komunikasi massa dalam menjalin hubungan antar individu-individu dalam organisasi, baik individu yang sifatnya in-group maupun individu-individu atau lembaga-lembaga yang sifatnya out-group dalam sebuah organisasi. Akan kita bahas satu-satu tentang format komunikasi ini. Yang pertama, bentuk interaksi atau jaringan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal ini biasanya dilakukan dalam hal-hal yang memang bentuknya adalah formal. Biasanya dalam fungsi komunikasi atau fungsi pesan yang sifatnya institusional, maka biasanya dilakukan dalam bentuk komunikasi yang sifatnya formal. Misalkan ada seminar, ada rapat, atau ada memo, ada SK dan sebagainya. Itu adalah dalam bentuk komunikasi formal. Mungkin penggunaan bahasanya akan dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan verbal dan non verbal. Yang kedua adalah komunikasi non formal. Komunikasi non formal itu bisa kita lihat dari percakapan karyawan saat istirahat. Mereka bercakap-cakap sambil makan bersama, itu adalah dalam bentuk komunikasi non formal. Banyak sekali komunikasi non formal yang dilakukan oleh peserta-peserta atau anggota organisasi. Yang selanjutnya pada bagian kedua kita akan berbicara tentang bentuk komunikasi atau berdasarkan variabel hubungan komunikasi antar personal. Ada beberapa pandangan yang menganggap bahwa fungsi dari komunikasi antar personal itu adalah bagaimana menampilkan eksistensi diri, menampilkan bentuk bahwa dirinya mempunyai legitimasi, menampilkan bentuk bahwa diri person-person itu butuh kasih sayang dan sebagainya. Maka dalam motivasi-motivasi itu setiap individu dalam organisasi akan melakukan komunikasi antar personal dengan individu-individu yang lain. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Dalam konteks ini komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, ada komunikasi kelompok kecil dan ada komunikasi kelompok besar. Kita tahu sendiri dalam organisasi kita akan menemukan banyak kelompok, dalam organisasi juga kita akan menemukan banyak geng dan sebagainya. Mungkin kelompok-kelompok itu dibentuk karena afiliasi ideologi, atau juga dibentuk karena hobi yang sama, atau dibentuk juga karena asal dari kedaerahan yang sama. Maka banyak kelompok-kelompok dalam organisasi. Nah, hal yang terpenting adalah bagaimana narasi-narasi komunikasi dari dalam kelompok-kelompok ini menjadi sebuah narasi yang memang tujuannya adalah untuk menuju pada sebuah visi dan misi organisasi. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Kita dalam konsep public relation, misalkan kita kenal public relation itu ada dua grup, yaitu in-group dan out-group. Salah satunya dalam in-group itu adalah bagaimana anggota-anggota dalam organisasi itu sendiri, baik stockholder
maupun stakeholdernya. Dalam komunikasi eksternal juga akan melibatkan banyak juga proses komunikasi publik. Misalkan dalam bentuk komunikasi publik adalah acara seremonial misalkan, atau yang kedua adalah acara-acara yang sifatnya mengundang orang banyak atau menghadiri orang banyak, misalkan sawalan, itu juga bagian dari komunikasi publik. Atau perayaan sambutan 17-an Agustus di sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah yang menghadirkan semua semua individu anggotanya, itu juga bagian dari komunikasi publik. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Fungsi komunikasi apa? Massa itu apa? Salah satunya adalah untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan organisasi yang lain, menjalin hubungan antara organisasi misalkan dengan pemerintah, menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Nah, dalam konteks ini misalkan kita menemukan banyak juga laporan-laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan besar, biasanya dipublish menggunakan media massa. Dalam konteks ini, inilah yang disebut sebagai peran penggunaan komunikasi massa dalam komunikasi organisasi. Pertanyaan terakhir kita akan membahasnya, yaitu bagaimana hubungan antara fungsi pesan dan interaksi komunikasi organisasi. Pada akhirnya bahwa fungsi pesan ini akan melahirkan sebuah strategi. Strategi mesti akan berhubungan dengan pemilihan media, pemilihan pesan, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi pesan ini dalam konteks strategi, maka juga akan menghadirkan sebuah format atau pendekatan yang dilakukan dalam ranah untuk melakukan sosialisasi atau melakukan proses diseminasi untuk mensosialisasikan pesan yang akan dikirim dan dipahami oleh semua anggota-anggota dalam organisasi. Maka fungsi pesan, karakteristik pesan itu juga akan mempengaruhi format interaksi organisasi. Format interaksi organisasi yang efektif dan efisien akan mempengaruhi pesan, fungsi pesan yang ingin disampaikan bisa berjalan efektif atau tidak. Seperti itu konklusi dari mata kuliah kita, yang itu tentang fungsi pesan dan format interaksi komunikasi organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirus salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.